Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Baik, kali ini kami akan menjelaskan presentasi yang telah kami buat tentang laporan survei bullying. Bullying merupakan fenomena yang masih ramai diperbincangkan di Indonesia. Bullying adalah tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu yang menyebabkan kerugian pada orang lain, yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, dan terjadi di antara individu yang hubungannya dicirikan oleh ketidakseimbangan kekuasaan. Bullying juga dapat dikatakan sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban bullying, di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Biasanya tindak bullying dilakukan pada saat remaja memasuki lingkungan baru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Pola asuh orang tua yang tidak baik merupakan salah satu penyebab dari bullying. Pengaruh lingkungan sosial, seks bebas, biasanya merupakan dampak yang menyebabkan pelaku melakukan bullying. Bullying juga dapat memiliki dampak bagi korban, bukan hanya sakit fisik, juga korban juga bisa mengalami gangguan psikis. Baiklah, selanjutnya metode analisis data. Untuk mengetahui penelitian survei terhadap tindakan bullying, digunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif di kuantitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah saat ini dengan bentuk penelitian berupa angka-angka yang memiliki makna. Tempat dan waktu penelitian. Laporan penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2021. Laporan penelitian ini disusun berdasarkan hasil survei yang dibagikan secara online. Kita akan membahas mengenai karakteristik responden. Nah, di tabel sebelah kiri ada responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama, jenis kelamin perempuan yang berjumlah 57 orang dengan hasil persentase 51,4%. Dan yang kedua itu berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden 53 orang dan hasil persentase 48,6%. Nah, di tabel sebelah kanan ada tabel yang berdasarkan usia, rentan usia. Dari rentan usia 10 sampai 20 tahun ada responden yang berjumlah 56 orang dan hasil persentase 50,9%. Dan di yang keduanya yaitu rentan usia dari 21 sampai 30 tahun yang berjumlah 51 orang dengan hasil persentase 46,4%. Dan yang ketiga, rentan usia 31 sampai 40 tahun dengan jumlah responden 2 orang dengan hasil persentase 1,8%. Dan yang terakhir yaitu 41 sampai 50 tahun dengan jumlah responden 1 orang dan hasil persentase 0,9%. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil persentase tanggapan responden. Tanggapan responden dari pertanyaan apakah kamu sering mendengar tentang kasus bullying? Selama ini hanya 6 responden yang menyatakan tidak pernah sama sekali, 15 responden yang menyatakan tidak pernah, 23 responden yang menyatakan sering, 19 responden yang menyatakan cukup sering, 47 responden yang menyatakan sangat sering. Nah, dari data di samping dapat disimpulkan bahwa orang-orang banyak mendengar kasus bullying dengan persentase 42,7%. Baiklah, berikutnya yaitu tanggapan responden dari pertanyaan, apakah kamu setuju dengan adanya hukuman bagi pelaku bullying? Selama ini, hanya 1 responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan persentase 0,9%. 1 responden yang menyatakan tidak setuju dengan persentase 0,9%, 8 responden yang menyatakan cukup setuju dengan persentase 7,3%, 15 responden menyatakan setuju dengan persentase 13,6%, dan 85 responden menyatakan sangat setuju dengan persentase 77,3%. Dari data di samping, dapat disimpulkan bahwa orang-orang sangat setuju jika pelaku diberi hukuman dengan persentase 77,3% dari 100%.
Baiklah, berikutnya yaitu tanggapan responden dari pertanyaan, apakah menurutmu bullying tersebut mempengaruhi psikis dari korbannya? Selama ini, hanya satu responden yang menyatakan sangat tidak mempengaruhi dengan persentase 0,9%. Satu responden menyatakan tidak mempengaruhi dengan persentase 0,9%. 0 responden menyatakan cukup mempengaruhi dengan persentase 0%, dan 7 responden menyatakan mempengaruhi dengan persentase 6,4%, dan 101 responden menyatakan sangat mempengaruhi dengan persentase 91,8%. Dari data di samping, dapat kita simpulkan bahwa tindakan bullying sangat mempengaruhi psikis dari korbannya dengan persentase 91,8% dari 100%. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, mulai dari studi literatur sampai dengan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa nilai asymptotic significance pertanyaan 1 sebesar 0,003, yang mana nilai ini kurang dari batas kritis yaitu 0,05, maka hipotesis 1 diterima, yang artinya masyarakat menyatakan bahwa mereka sering mendengar istilah atau hal-hal tentang kasus bullying. Sedangkan nilai asymptotic significance pertanyaan nomor 6 sebesar 0,680, yang mana nilai ini lebih dari batas kritis yaitu 0,05. Maka hipotesis 2 ditolak, yang artinya masyarakat beropini bahwa mereka tidak setuju apabila para pelaku bullying sampai diberikan hukuman. Menurut mereka, kasus ini bukanlah hal yang besar dan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dan nilai asymptotic significance pertanyaan nomor 8 sebesar 0,234, yang mana nilai ini lebih dari batas kritis yaitu 0,05, maka hipotesis 3 ditolak, yang artinya masyarakat beropini bahwa kasus bullying bukanlah hal besar yang dapat mempengaruhi psikologis korban. Seperti kita ketahui, bullying bukanlah suatu hal yang baik. Dampak-dampak berbahaya bullying dapat mempengaruhi psikis dan psikologis si korban bullying. Berdasarkan hasil survei kami, 9 dari 10 orang berkata bahwa bullying sangat mempengaruhi keadaan psikis dan psikologis mereka. Maka dari itu, kita dituntut untuk berani memilih sesuatu berdasarkan hati nurani. Jika melihat teman yang dibully, kita harus bisa memilih apakah kita berani membela si korban atau justru ikut membuli korban dengan bergabung dengan pelaku. Kita juga harus selalu terus-menerus melatih hati nurani kita agar jangan sampai mendapat kepuasan tersendiri jika kita membuli orang lain. Orang tua dan guru juga bisa menjadi keluh kesah kita jika kita memiliki masalah. Mereka siap mendengarkan masalah kita dan membantu kita mencari solusi yang tepat. Jadi, berhenti melampiaskan masalah dengan membuli orang lain, karena dengan membuli orang lain tidak akan membuat kita keren, dan juga coba mulai belajar menghargai orang lain.